Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Duta Besar Republik Turki untuk Republik Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perdagangan Republik Demokratik Timur Leste, Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu Anneli Mahyeldi dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, para delegasi dari mancanegara, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas izinnya hari ini kita dapat hadir di ranah Minang yang elok pada acara yang penting ini. Hadirin sekalian, ada begitu banyak forum yang membahas tentang visi pertumbuhan ekonomi dan bagaimana merealisasikannya. Sebagian data tentang pertumbuhan ekonomi menghadirkan optimisme yang perlu terus kita hidupkan agar semangat kita untuk bergerak demi merealisasikan kesejahteraan juga terus menyala. Di lain pihak, kita tidak dapat menutup mata terhadap persoalan global yang semakin memburuk, yaitu masalah ketimpangan baik di dalam negara maupun antar negara. Distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata telah menjadi sebuah pandemi global yang membutuhkan penanganan serius dari para pemimpin politik dan bisnis. Penyelesaian persoalan ini adalah pilihan politis yang mesti dilakoni secara sadar dan sengaja agar pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Lanskap perekonomian dunia dalam 2 dekade terakhir diyakini telah memperparah jurang ketimpangan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, khususnya negara-negara berkembang, untuk mengoptimalkan segala kesempatan yang mengemuka di tengah begitu menantangnya kondisi ekonomi dan geopolitik global untuk membangun demokrasi ekonomi. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sangat potensial untuk digerakkan sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, apalagi karena jumlahnya yang dominan dan sebarannya yang luas. Pemerintah Indonesia secara serius mengembangkan ekosistem kewirausahaan di Indonesia, antara lain melalui regulasi yang mengatur tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Dukungan lain yang disediakan pemerintah mencakup insentif dan penyediaan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, sumber pembiayaan, kemudahan akses pasar, hingga penyediaan pendidikan dan pelatihan. Arahnya adalah menciptakan wirausaha baru, kemudian mendorong mereka untuk naik kelas menjadi wirausaha yang mapan dan sanggup menjadi mentor bagi wirausaha yang lain. Model bisnis tematik kewirausahaan dikembangkan melalui skema wirausaha pemuda, wirausaha perempuan, wirausaha sosial,
wirausaha desa, dan wirausaha teknologi. Jadi supaya pengusaha kita jangan terkena menjadi pengusaha yang stunting, ya, artinya tidak besar-besar, kerdil terus. Ya, sudah manusianya stunting, pengusahanya stunting juga. Ikhtiar Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik juga dilakukan melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru yang menjanjikan. Beberapa hari yang lalu dalam acara ASEAN Business Award 2023 di Jakarta, saya sampaikan pengalaman Indonesia dalam mendukung UMKM di dalam negeri, salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi pesantren. Indonesia memiliki puluhan ribu pesantren sampai ke pelosok negeri, dan saat ini lebih dari 4 juta santri tengah menimba ilmu di pesantren. Itu sebabnya pengembangan ekonomi di lingkup pesantren menjadi bagian dari strategi untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia juga terus dikerjakan lewat strategi pengembangan sektor unggulan industri halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, kewirausahaan syariah, serta infrastruktur dan ekosistem pendukung. Saya menekankan kewirausahaan syariah menjadi penting sebab semua infrastruktur yang disediakan, industri halal, perbankan syariah, kemudian juga dana sosial syariah, wakaf dan zakat, itu tidak akan efektif kalau tidak ada pengusahanya, tidak ada wirausahanya. Industri halal tidak akan ada tanpa wirausaha. Industri keuangan tidak akan bisa terpakai dengan optimal tidak ada wirausaha. Dan tidak akan ada orang yang berzakat, berwakaf, berinfak kalau tidak ada wirausaha. Oleh karena itu pengembangan wirausaha menjadi inti dasar daripada pengembangan ekonomi syariah. Wirausaha ini ada yang bentuknya menginkubasi, menumbuhkan usaha yang belum ada, mengembangkan perusahaan yang sudah ada, atau menghijrahkan pengusaha-pengusaha yang masih konvensional ke usaha yang syariah. Indonesia optimis bahwa prospek ekonomi syariah skala global akan makin cerah, terlebih dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hadirin yang saya hormati, saya kerap menyoroti pentingnya menggenjot jumlah wirausaha di Indonesia karena merekalah aktor kunci penggerak kemajuan yang berkeadilan. Namun kualitas tidak boleh dinomorduakan dari kuantitas. Karakter wirausaha yaitu yang al-amin atau as-sadiq, yang jujur, yang bisa dipercaya, mesti diasah sebagaimana suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tajirus sadiq yahsyaru ma'as-siddiqina yaumal qiyamah. Pengusaha-pengusaha yang jujur, dia akan dikiring bersama dengan orang-orang jujur pada hari kiamat. Di samping itu, digitalisasi menuntut wirausaha untuk terus meningkatkan kapasitas, memanfaatkan perkembangan teknologi, serta adaptif dan kreatif dalam penciptaan produk dan layanan yang mengusung kebaikan. Wirausaha yang berkarakter sekaligus jeli melihat peluang dan gigih mengatasi tantangan
akan menggerakkan pembangunan ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Wirausaha yang selalu inovatif, berwawasan luas dan terbuka, serta berkolaborasi secara efektif, insya Allah akan mendatangkan berkah bagi pembangunan ekonomi umat yang dicita-citakan. Saya harap forum ini menjadi penggerak kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM di semua sektor, sehingga lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika global. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas dan memperkuat jaringan kerjasama pemasaran, menambah wawasan produk UMKM, serta minat pasar global. Jajaki peluang melalui business matching dengan mitra pelaku usaha UMKM Indonesia dan negara-negara sahabat, termasuk melalui adaptasi inovasi digital. Manfaatkan forum untuk bertukar informasi dan gagasan, serta membangun strategi kemitraan yang sinergis dan kolaboratif, khususnya antar negara muslim, sebagai ikhtiar kolektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah global. Kerjasama kolaboratif atau ta'awun, saling membantu menjadi penting, dan itu saya kira dasar kita untuk membangun ekonomi secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan bertolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, mari kita bangun at-ta'awun al-alamiyah al-islamiyah, yaitu sama-sama Islam secara keseluruhan di dunia. Sebelum saya akhiri, kurang lengkap rasanya jika saya tidak ikut berpantun seperti yang lain-lain. Pindah bermukim ke negeri seberang, bawalah baju motif bunga-bungaan. Wirausaha muslim terus maju dan berkembang. Wujudkan ekonomi syariah inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, World Islamic Entrepreneur Summit 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita kukuhkan kerjasama wirausaha muslim dari seluruh penjuru dunia demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dan ini kita mulai dari tempat ini di Sumatera Barat. Saya tadi bilang kepada delegasi dari Kuwait, dan dia sudah berkomitmen untuk membangun dan akan melakukan berbagai kegiatan di Sumatera Barat sini. Dan saya bilang kepada beliau, selama ini memang kita lalai. Ya, Anda lalai, kita semua lalai. Nahnu muqassirun wa antum muqassirun. Kenapa? Karena kita belum mulai. Oleh karena itu, jangan ditunda. Kita harus bergerak membangun ekonomi yang kuat, ekonomi umat di seluruh dunia yang kuat, dan kita mulai hari ini, ya, di tempat ini, ya, di Sumatera Barat. Itulah sebabnya saya berharap Sumatera Barat menjadi pusat pengembangan
ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah dunia, bukan hanya Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.